Halo, ketemu lagi di konten 8 kali puasa 8 kali lebaran. Dan alhamdulillah ini sudah masuk ke hari ke-12. Ini juga konten ke-12 ya. Alhamdulillah bisa konsisten terus bikin video sampai ke hari ke-12 ini. Semoga dari video pertama sampai video ke-11 apa yang saya ceritakan cukup relate dengan teman-teman yang saat ini merantau dan jauh dari keluarga ya. Ya semoga juga dapat masih motivasi dan juga inspirasi untuk teman-teman yang mengalami hal yang sama. Di konten ke-12 ini saya pengen coba sharing terkait dengan mungkin lebih kepada apakah selama 8 kali puasa 8 kali lebaran ini di saat jauh dari orang tua, apakah ibadah puasa apakah ibadah ya, bukan cuma ibadah puasa ya, dari sholatnya juga, apakah ibadah itu makin turun atau makin naik itu selama berada di perantauan. Kalau dari saya pribadi, alhamdulillah sebenarnya justru di saat berada di perantauan bisa dibilang ibadah saya malah makin naik ya, makin giat ya, terutama di saat bulan Ramadan gitu. Jadi mungkin yang awalnya lebih, kalau saya mungkin penekannya lebih kepada lebih sering tahajud sih ketika ibadah puasa ya. Dan alhamdulillah kalau mulai dari puasanya sendiri selama 8 tahun ini tidak pernah batal ya, alhamdulillah saya jaga terus. Tidak pernah, kalau bahasa Jakartanya tidak pernah mokel. Alhamdulillah saya puasa full selama sebulan penuh, dan walaupun ada halangan tetap saya jaga ibadah puasa saya, terutama pas saat salah satu yang paling tersulit adalah ketika yang di Kerawang, itu dimana sudah kotanya panas, tempatnya panas, udah gitu kerja di lokasi site, orang-orangnya juga kebanyakan tidak berpuasa ya, karena banyak pekerja lapangan, jadi banyak godaannya selama di Karawang. Tapi alhamdulillah selama sebulan penuh di sana, puasa saya tetap saya jaga begitu, alhamdulillah. Kemudian secara selain dari ibadah puasa, mungkin kalau sholat alhamdulillah memang saya 5 waktu alhamdulillah tidak pernah skip. Dan yang paling penting selama berpuasa tuh, selama bulan puasa di perantauan, justru saya malah semakin banyak berzikir dan meminta terkait dengan banyak hal ya. Kemudian lebih sering sholat tahajud ya sebelum sahur. Jadi bangun, memang alhamdulillah alarm saya set 2:30 sampai jam 3 untuk bisa bangun tahajud dulu sebelum menikmati santap sahur. Itu yang alhamdulillah selama beberapa tahun terakhir saya jalani ketika berada di perantauan dan di bulan suci Ramadan. Jadi lebih kepada bagaimana mendewasakan diri ketika berpuasa sih. Mungkin kalau saya lihat beberapa kasus ada yang imannya justru naik ya, justru imannya juga justru turun ya ketika berpuasa di perantauan itu. Dan ya, mungkin masing-masing orang dengan tantangannya sendiri. Tapi kalau saya pribadi alhamdulillah selalu saya jaga ibadah puasa saya, dan juga memang selalu konsisten untuk meningkatkan ibadah ya, terutama selama di bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah manfaatnya juga terasa sendiri setelah bulan suci Ramadan. Ada
ya aktivitas-aktivitas atau ibadah-ibadah yang memang beberapa kali terus saya laksanakan setelah bulan ibadah puasa ya. Jadi memang cukup membentuk banyak hal, walaupun jauh dari orang tua, jauh dari pengawasan, tapi dimana saya mencoba untuk mendewasakan diri dengan berbagai ibadah yang lebih intens lagi ketika di bulan suci Ramadan. Selain itu apalagi mungkin lebih kepada perbanyak bersedekah kali. Itu juga yang saya alami beberapa tahun terakhir ini selama bulan suci Ramadan. Jadi tidak hanya kepada diri sendiri tapi juga berbagi manfaat bagi orang lain. Mungkin puncak dimana iman saya naik itu ketika berada jauh ya, ketika berada di Boston itu benar-benar merasa bahwa Ramadan itu patut disyukuri gitu ya, apalagi Ramadan bersama keluarga gitu. Nah itu puncaknya di Boston, dimana benar-benar saya belajar bahwa iman itu perlu ditingkatkan. Ya selain itu mungkin udah itu aja sih. Dari mulai alhamdulillah karena memang kalau sholatnya sendiri witir sendiri udah sering saya tunaikan di luar bulan puasa, jadi memang tidak ada kendala ketika harus melakukan sholat witir lagi. Mungkin tarawih aja kali ya yang perlu dibiasakan. Kalau sholat witir alhamdulillah selalu saya laksanakan. Kemudian perbanyak zikir, perbanyak sholat tahajud lebih banyak sholat tahajud. Kemudian lebih banyak muhasabah diri sih ketika di bulan suci Ramadan dan jauh dari orang tua atau keluarga. Dan ya walaupun mungkin beberapa kasus teman-teman ada yang justru turun imannya, tapi semoga di setiap bulan puasa itu harusnya ada hikmahnya gitu, ada hal yang bisa dipelajari dari setiap bulan suci Ramadan. Dan harapannya semoga teman-teman juga bisa terinspirasi dari apa yang saya ceritakan, apalagi yang jauh dari perantauan, dimana di saat itu saya sadari bahwa agama itu adalah hal yang penting. Ya mungkin itu dulu cerita saya di video ke-12 di hari ke-12 bulan suci Ramadan di tahun 2026 ini. Tetap semangat untuk teman-teman yang menjalani puasa dan juga bahkan lebaran di perantauan. Kalau memang ada rezeki untuk balik, semoga bisa balik pulang kampung untuk menikmati puasa dan juga lebaran bersama keluarga. Oke, terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya.